Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Vietnam meremehkan Timnas U16, sebut bukan pesaing juara. Erick Thohir buka suara soal ASEAN Cup 2024. Martin Paes datang di putaran ketiga. Format Championship Series Liga 1 dihapus demi Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui belakangan ini, kabar soal pemain titipan di Timnas Indonesia merajalela. Isu tersebut mencuat karena ada salah satu pemain yang merupakan anak dari anggota Exco PSSI Eko Setiawan, yaitu Fardan Ari Setiawan. Walau pada akhirnya tak masuk dalam daftar 23 pemain untuk ASEAN Cup U16 2024, isu pemain titipan ini masih terus digoreng oleh netizen Indonesia. Hal ini membuat Ketua BDM Sumarji menegaskan bahwa pemilihan dan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia baik di usia muda maupun senior semua dilakukan atas pilihan pelatih. Menurutnya, tim pelatih melakukan penilaian pemain melalui seleksi panjang dan mereka yang terpilih adalah memang yang terbaik. Ia berharap tidak ada lagi kabar-kabar tak menyenangkan seperti itu. Sumarji bahkan mengakui bahwa telinga orang-orang di Federasi panas mendengar isu tersebut. Pasalnya, PSSI telah memfasilitasi tim pelatih dengan baik untuk bisa menemukan pemain terbaik melalui seleksi. Apalagi saat ini PSSI terus berusaha untuk bisa melakukan regenerasi. Media asal Vietnam kembali melontarkan kritikan pedas kepada Timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Kali ini media asal Vietnam yakni Soha menyebut bahwa skuad Garuda bukan sebagai salah satu kandidat juara di ajang AFF Cup U16 2024 yang akan digelar pada akhir bulan Juni ini kendati berstatus sebagai tuan rumah. Mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia U16 tidak akan mampu bersaing dengan Vietnam dan Thailand dikarenakan persiapan yang masih jauh dari kata matang. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, Timnas Indonesia U16 dianggap belum menunjukkan progres yang cukup baik dan terkesan hanya sekedar main saja. Faktor inilah yang membuat Timnas Indonesia tidak terlalu diunggulkan untuk meraih gelar juara AFF Cup U16. Namun terlepas dari itu, tim kepelatihan Timnas U16 terus melakukan persiapan terbaik demi mempertahankan gelar juara di ajang bergengsi Asia Tenggara tersebut. Kita nanti saja bagaimana kiprah para penggawa Garuda dalam mengarungi AFF Cup U16 ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani ASEAN Cup 2024 pada 23 November hingga 21 Desember mendatang, hampir bersamaan dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 19 November nanti. Situasi ini tentu membuat pelatih Sintayong dilema sebab rentang waktu yang dimiliki tak cukup panjang. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap bahwa PSSI tetap memfokuskan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemungkinan besar di ajang ASEAN Cup 2024, skuad Garuda tak akan menurunkan pemain terbaik. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah harus memikirkan regenerasi untuk skuad masa depan. Meski begitu, Erick Thohir tak ingin semua pihak ambil pusing. Dia justru berharap pemain-pemain muda berbakat Timnas Indonesia bisa terlahir nantinya. Pasalnya, apabila hanya fokus pada satu generasi, kedepannya ditakutkan tak ada pemain pengganti. Setelah menggelar pertemuan secara intensif dalam satu pekan terakhir, format Championship Series di Liga 1 resmi dihapus oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru mulai musim depan dengan alasan mengedepankan kepentingan Timnas Indonesia. Alasan utama Championship Series dihapus karena banyak agenda dari skuad Garuda. Dengan padatnya agenda Timnas, format Championship Series membuat jadwal menjadi padat. Secara hitung-hitungan, materi dan lain sebagainya, sejatinya Championship Series dianggap menguntungkan. Namun pada sisi lainnya, jadwal Liga jadi kurang ideal.
Championship Series sebetulnya animonya besar, dari sisi produk sendiri mengkilat, tapi kebutuhan waktunya tidak mencukupi sehingga mau tidak mau kita harus kembali ke full kompetisi. Kata Fahri, Direktur PT LIB. Pemain keturunan Indonesia Belanda Jens Reven ternyata telah mengantongi lisensi pelatih Eropa meski usianya belum genap 19 tahun. Pemain yang tengah menunggu pengambilan sumpah WNI ini mendapatkan lisensi kepelatihan yang dikeluarkan oleh UEFA dan KNVB. Lisensi kepelatihan yang dimiliki pemain berusia 18 tahun ini adalah UEFA Youth atau Football Coach 2. Dengan lisensi tersebut, Jens Reven bisa memimpin tim akademi hingga tim U16. Mengingat usianya yang masih muda, Jens Reven tentu bisa mendapatkan lisensi UEFA E-Pro sebagai lisensi tertinggi sehingga bisa memimpin tim senior hingga timnas. Jens Reven juga baru saja menyelesaikan tugas negara untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di ajang Thailand Cup. Pemain Dordrecht U21 ini pun belum memiliki tanggal pasti untuk mengambil sumpah WNI. Meski demikian, dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPR RI untuk melanjutkan proses naturalisasinya. Sebagaimana diketahui, Kelvin Verdonk telah menjalani debut mengesankan bersama timnas Indonesia. Pemain NEC Nijmegen itu diturunkan saat timnas Garuda menang 2-0 atas Filipina pada pertengahan Juni lalu. Pertandingan perdana bagi Verdonk berjalan mulus, bahkan sang pemain langsung gacor dan memberi kontribusi penuh terhadap permainan skuad Garuda. Dia tampil impresif dan agresif, turut mengawal kedalaman skuad dan ikut membantu penyerangan timnas Indonesia. Verdonk tampak langsung menyatu bersama dengan komposisi pemain yang diturunkan oleh pelatih Sintayong. Pujian demi pujian pun didapat olehnya yang baru menyelesaikan proses naturalisasi pada awal Juni kemarin. Tak hanya sampai situ, pujian juga kembali diberikan untuk Kelvin Verdonk yang tiba-tiba menghilang usai membela skuad Garuda. Berbeda dengan pemain lain yang mengabadikan waktu liburan di media sosial, postingan terakhir pemain keturunan Aceh itu adalah saat debut bersama timnas Indonesia yang diunggah sepekan silam. PSSI masih terus berjuang agar Marten Paes bisa segera tampil bersama timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu masih terhalang aturan FIFA sebab Paes pernah membela Belanda U21 kala usianya sudah menginjak 22 tahun. Sementara FIFA punya aturan bahwa pemain tidak memperkuat negara lain di usia lebih dari 21 tahun saat ingin pindah asosiasi. Karena masalah inilah Marten Paes belum bisa membela timnas Indonesia meskipun sudah menjadi warga negara Indonesia. PSSI masih terus memperjuangkan Paes di Pengadilan Arbitris Olahraga atau CAS. Marten Paes perkembangan masih coba terus. Di FIFA masih ada peluang, di CAS juga ada peluang, berbarengan semua. Kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya, PSSI berharap Marten Paes sudah bisa membela skuad Garuda pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 September mendatang. Seperti diketahui, timnas Indonesia U16 akan berlaga di ajang Piala AFF U16 2024. Di turnamen ini, tim Merah Putih tergabung dalam grup A melawan Singapura, Laos, dan juga Filipina. Kini menjelang berlaga di Piala AFF U16, Nova Arianto mengaku mendapat pesan khusus dari Sintayong. Dikatakan Nova Arianto, juru taktik asal Korea Selatan itu berpesan agar timnas Indonesia U16 bermain enjoy. Selain itu, Sintayong juga menekankan supaya tim asuhan Nova Arianto itu memiliki mental yang kuat. Sebab dengan begitu akan membuat Garuda Nusantara tak gentar menghadapi siapapun lawan yang akan dihadapi. Di sisi lain, Nova Arianto juga mengaku buta akan kekuatan calon lawannya di Piala AFF U16 2024 ini. Jujur, di turnamen ini kami masih buta ya akan kekuatan dari lawan. Tapi kalau Singapura kan pelatihnya sama dengan yang edisi sebelumnya, jadi gaya mainnya kemungkinan sama dari yang sebelumnya, kata Nova Arianto. Namun terlepas dari itu, menarik dinantikan kiprah Nova Arianto bersama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 nanti.